Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kulla syai'in li'azamatihi wa dhalla kulla syai'in li'izzatihi wastaslama kulla syai'in liqudratihi wa hadha'a kulla syai'in limulkihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan tafsir Munir atau tafsir Ma'rah Labid, tafsir An-Nawawi, tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bandani, atau yang disebut juga dengan At-Tafsir Al-Munir li Mu'alimut Tanzil. Ini karangan Syekh dari Indonesia yang dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Jadi pemuka ulama Hijaz ketika itu. Jadi kita patut bangga karena kita memiliki tokoh mufassir multidisiplin ilmu, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Saya akan memulai dari surat Fatihah. Suratul Fatihah makkiyatun au madaniyatun sab'u ayatin. Surat Fatihah, surat pembuka artinya. Makkiyatun, sebagian menyatakan bahwa ini surat Makkiyah, artinya diturunkan di Mekkah. Au madaniyatun, sebagian lagi menyatakan bahwa surat Fatihah ini diturunkan di Madinah. Jadi Makkiyah Madinah itu sesuai dengan tempat turunnya sebuah surat dalam Al-Quran. Sab'u ayatin, ayatnya ada 7 ayat, sab'u ayatin. Wassabi'atu, adapun ayat yang ketujuh, Siratal ladzina ila akhiriha, yaitu ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In kanatil basmalatu minha, apabila ayat Bismillahirrahmanirrahim diikutkan bagian dari surat Fatihah. Jadi pemirsa, ayat Bismillahirrahmanirrahim oleh sebagian ulama itu tidak dimasukkan di dalam surat ayat dalam surat Fatihah. Nah, kalau itu tidak diikutkan, wa illam takum minha, kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dari bagian surat Al-Fatihah, fassabi'atu, maka ayat yang ketujuh itu ghairul maghdubi alaihim waladdallin ila akhiriha, maka siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Wahia, adapun Fatihah mustamilatun ala arba'ati anwa'in, Fatihah itu mengandung 4 kandungan, minal ulumi, dari berbagai ilmu. Ahaduhuma, salah satunya ilmul usul. Ilmul usul itu ilmu tentang dasar-dasar agama. Wa qad jum'atil ilahiyat fil hamdulillahi rabbil alamin, maka dikumpulkan soal ilmu yang terkait pokok agama, yaitu ketuhanan, itu dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Yang kedua, wan nubuwat. Yang kedua adalah ilmu atau topik tentang kenabian. Nah, topik tentang kenabian itu termaktub dalam ayat alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Nah, yang ketiga waddarul akhiratu, yang ketiga topik tentang dunia akhirat, dar atau rumah akhirat, itu dalam ayat fi maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai, yang merajai hari kiamat. Wasaniha, dan yang kedua ilmul furu' wa azamih, yaitu tentang ilmu-ilmu cabang. Tadi kan usul itu pokok. Yang kedua itu tentang ilmu-ilmu cabang, dan yang terkait dengan ilmu cabang, wa'adhamuhu ala ibadat, dan
ilmu cabang itu yang tertingginya adalah bab tentang ibadah. Wahia, adapun yang terkait dengan ibadah, maliyatun wa badaniyatun, yaitu yang terkait dengan harta dan jiwa atau badan. Wahuma, dan topik tentang maliyah, tentang harta, wa badaniyah, tentang fisik. Keduanya muftatariqatani, keduanya terpecah ila umuril ma'ash minal muamalat, terkait dengan urusan-urusan kehidupan. Minal muamalat, baik yang terkait dengan muamalah. Muamalah itu ilmu tentang hubungan antar sesama. Akad perdagangan, tijarah, rohan, atau yang kaitannya dengan muamalah. Wal munakahat, dan pernikahan. Wala buddalaha minal ahkam, dan ada di dalamnya minal ahkam allati taqtadhiha al awamir wan nawahi. Dan pasti di dalam hukum, dalam furu' tadi, allati taqtadhiha al awamir wan nawahi, pasti akan menuntut adanya perintah dan larangan. Jadi kalau ibadah khususnya terkait dengan perkara muamalah ataupun pernikahan, itu pasti di dalamnya ada yang terkait dengan perintah-perintah dan larangannya. Wasalisuha, yang ketiga, ilmu tahsilil kamalat, yaitu ilmu tentang kesempurnaan, mencapai atau menggapai kesempurnaan. Jadi Fatihah tadi pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang ilmu cabang atau ibadah, dan yang ketiga tahsilul kamalat, yaitu menggapai kesempurnaan. Wa huwa ilmul akhlak, yaitu ilmu tentang akhlak, budi pekerti, karakter. Kalau sekarang budi luhur sebagai tujuan pendidikan nasional, ya ilmu akhlak ada di situ. Wa minha, dan wa minhu al istiqomatu fit tariqati, yaitu tetap istiqomah dalam satu jalan. Wa ila dzalikal isyarah, dan itu masuk dalam petunjuk ayat biqaulihi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, ayat tentang kepadamu kami memohon, wa qad jumi'atis syariah kulluh fis siratal mustaqim, maka semua syariat itu terkumpul dalam kalimat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu terkumpul di dalam kalimat siratal mustaqim. Semua ajaran, semua perintah maupun larangan yang terkait dengan hukum syariah itu ada di kalimat siratal mustaqim. Wa rabi'uha, topik ilmu yang keempat yang dikandung surat Al-Fatihah, ilmul qasas, yaitu ilmu tentang cerita, wal akhbar, dan pemberitaan-pemberitaan, anil umamil khaliyah, dari umat-umat yang terdahulu. Wa qad jumi'atis sa'ada minal anbiya, maka sungguh di situ ada kabar tentang pertolongan, kebahagiaan minal anbiya, dari para nabi, wa ghairihim, dan selain para nabi, fil ladzina an'amta alaihim, dalam kalimat alladzina an'amta alaihim. Jadi kalimat yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat, maka di dalam ayat ini menurut Syekh Nawawi mengandung pengertian tentang ilmu qasas wal akhbar, tentang sejarah. Jadi kita penting untuk mempelajari sejarah. Apa itu terkandung di ayat yang mana? Alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi sejak wal asqiya minal kuffar, dan orang yang telah diberikan siksaan minal kuffar, dari orang-orang kafir. Dalam kalimat apa?
fi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau benci, waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi pemirsa, berbeda dari beberapa tafsir ya, kalau kita baca, Syekh Nawawi Al-Bantani ini langsung menyimpulkan bahwa dalam surat Fatihah itu ada 4 pokok yang terkandung di dalamnya. Pertama, ketuhanan. Yang kedua, ketuhanan dan kenabian dan hari akhir. Yang kedua, tentang syariah, ibadah. Yang ketiga, tentang ilmu tahsilil kamalat, tentang bagaimana hidup yang sempurna. Yang keempat, tentang cerita kabar orang-orang yang diberi nikmat, baik apakah para nabi dan orang-orang yang diberi siksa. Jadi hidup ini sebenarnya hanya pilihannya 2. Kalau kita dari mengambil cerita sukses, cerita pertolongan Allah, kebahagiaan yang diberikan kepada sekelompok orang, dan orang yang disiksa. Jadi hanya 2 saja sebenarnya pilihan hidup itu. Kalau kita belajar sejarah, apapun mulai Nabi Adam sampai hari ini, hanya 2 saja di dalam surah Al-Fatihah itu. Kabar tentang atau cerita tentang orang yang an'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah, dan orang yang diberikan siksa, minal kuffar, orang-orang yang kafir, waladhdallin. Nah,